Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para tamu Allah yang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, jumpa lagi di episode podcast Melek Umroh. Kali ini insya Allah kami akan membahas, memberikan informasi, memberikan insight, edukasi tentang bagaimana kultur atau budaya dan keseharian penduduk kota Makkah dan Madinah. Wabil khusus Madinah, karena kota Madinah salah satu kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, seperti biasa pada episode kali ini telah hadir Pesyiar Baitullah yang mewakafkan dirinya untuk berjuang untuk melayani para calon tamu Allah di Haramain. Siapa lagi kalau bukan Mak Len? Assalamualaikum Mak Len. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah hari ini ya Mak Len ya. Alhamdulillah, karena udah ngopi, udah sarapan ya Mak Len. Iya, betul sekali. Kunciannya adalah kopi untuk Mak Len. Jika kawan-kawan ingin ada berdiskusi dengan Mak Len, tolong sediakan kopi sehingga ilmunya akan lebih banyak yang keluar. Begitu ya. Kemudian di sebelah Mak Len, alhamdulillah telah hadir alumni Universitas Islam Madinah. Beliaulah yang akan memberikan informasi insight tentang khususnya penduduk atau warga Madinah dan juga Makkah, karena beliau juga bertugas membimbing para calon tamu Allah yang ada di Haramain untuk menunaikan ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Assalamualaikum Ustaz Laude. Waalaikumsalam. Kefal hal Ustaz? Alhamdulillah Khair Ustaz ya. Ustaz, bagaimana nih rasanya nih Ustaz bisa memberikan sedikit cerita, sedikit mengupas memori-memori Ustaz pada saat kuliah di Universitas Islam Madinah, dan juga tentang bagaimana sih tips dan triknya untuk menghadapi para calon tamu Allah, menghadapi atau menyikapi dan berbaur dengan para warga terutama Madinah dan Makkah ya Ustaz ya. Insyaallah kita akan bahas nanti pertanyaannya Ustaz. Baik, para calon tamu Allah, jangan lupa untuk tetap follow, subscribe dan mengikuti seluruh channel kami, channel Melek Umroh yang tertera di bawah ini, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok. Dan silakan bertanya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang relevan akan kami jawab di episode-episode berikutnya, tentu dengan Mak Len yang sudah pasti dan dengan narasumber langsung yang benar-benar relevan dan berkompeten dalam menjawab pertanyaan para calon tamu Allah. Jadi jangan sungkan untuk berkomentar. Insya Allah komentar tersebut akan menjadi sebuah wasilah menambah ghirah dan menambah amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik Ustaz, kalau kita sedikit mundur ke belakang tentang bagaimana cintanya Rasulullah terhadap warga Madinah, dan Ustaz sendiri menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah, Ustaz bisa nggak Ustaz diceritakan itu? Karena barrier atau penghalang utama bagi para calon tamu Allah yang akan menunaikan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah adalah kendala bahasa Ustaz. Betul. Coba Ustaz mungkin bisa jelaskan supaya para calon tamu Allah ini bisa memahami, sehingga dari sekarang sudah mulai belajar bahasa walaupun hanya melalui percakapan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Jadi salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, salah satunya yang saya cita-citakan itu adalah kuliah di Madinah. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan ya keinginan saya. Nah, untuk Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, mungkin untuk pertama kali ya keberangkatan ke tanah suci pasti mengalami kok nanti saya sampai di sana saya tidak bisa berbahasa dengan baik. Betul. Ya, saya tidak bisa bahasa Arab. Ketahuilah ya, hari ini yang bisa bahasa Indonesia itu banyak sekali di sana. Penjual-penjual itu sini murah. Ya, 15 Prabowo. Jadi bahasa untuk jual beli, ya harganya berapa sampai bisa menyebutkan angka-angka. Dengan detil ya Ustaz ya. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran
ya, karena para penjualnya juga sudah bisa bahasa Indonesia. Dan mereka paham bahwa market Indonesia itu sangat luas ya Ustaz. Maka mau tidak mau para penjual harus bisa memahami bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa India, Pakistan, bahkan sampai dengan bahasa-bahasa Afrika yang lainnya pun mereka juga memahami ya Ustaz ya. Bahasa-bahasa perkenalan dan untuk tawar-menawar masalah harga seperti itu. Oke, Ustaz. Mengenai bahasa, ini kita bicara bahasa dengan pedagang atau mungkin penduduk lokal di sana sudah. Saya penasaran nih, waktu Ustadz di Universitas Islam Madinah itu menggunakan bahasa apa Ustadz ya dalam keseharian belajar, karena yang kami tahu adalah ada dua jenis bahasa yang dipergunakan di Saudi Arabia, yakni Fushoh yang bakunya dan Amiyah yang hari-hariannya sama seperti kita. Di Indonesia pun mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya, tapi kalau yang saya coba mempelajari ada cukup perbedaan yang signifikan antara Fushoh dan Amiyah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan? Ya, jadi buat Bapak Ibu ya calon-calon tamu Allah yang sudah ada background bahasa Arab akan kaget ya, karena kita mempelajari bahasa Arab di sini adalah bahasa baku. Fushoh, bahasa yang dipakai di kegiatan resmi, di sekolah ya, di acara-acara yang penting. Nah, kalau untuk bahasa Amiyah itu adalah bahasa sehari-hari. Jadi ketika kita tiba di tanah suci di kota Madinah, ketika kita naik mobil, maka ketika kita duduk di belakang, mereka menggunakan bahasa Amiyah, gudam. Maksudnya itu takodam, ke depan, duduk di depan. Jadi kita pertama kali, maksudnya apa ini? Gitu kan. Ini lo di otak ya, lo ini bahasa bahasa Arab, tapi bahasa Arab apa ini? Nah, ternyata itu adalah bahasa Arab Amiyah. Jadi sehari-hari seperti itu. Tapi kalau untuk keseharian di kota Madinah ataupun Makkah itu lebih banyak bahasa Amiyahnya Ustaz ya? Ya, kalau untuk kehidupan sehari-hari, pergaulan di pasar, di toko itu menggunakan bahasa sehari-hari Amiyah. Tapi begitu kita masuk universitas atau mungkin acara-acara resmi yang dibuat oleh kerajaan atau kementerian itu menggunakan bahasa resmi Ustaz. Menggunakan bahasa pun resmi. Juga naskah-naskah yang terbit biasanya juga bahasa. Betul. Termasuk khutbah Jumat juga Ustaz. Betul, menggunakan bahasa resmi. Bahasa resmi ya. Jadi para calon tamu Allah nggak usah khawatir jika memang umumnya mayoritas alumni pesantren dimanapun yang berada di Indonesia itu pasti ilmu Fushoh saja dipakai. Dan nggak usah khawatir, terutama pada saat khutbah Jumat kita insya Allah bisa memahami karena menggunakan bahasa Fushoh. Jika menggunakan bahasa Amiyah tidak memahami, nggak usah khawatir, karena rata-rata para calon tamu Allah yang berasal dari Indonesia rata-rata itu pasti cari makan atau cari oleh-oleh, belanja lah intinya. Dan bisa dibilang lebih dari 80-90% pedagang yang ada di Saudi Arabia, khususnya kota Mekah dan Madinah, mereka menguasai bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir. Baik, kita tahan sebentar Ustaz, saya mau pindah ke Mak Len nih. Mak Len, Mak Len yang sudah berkali-kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali kalau boleh saya katakan ini bolak-balik ke sana ya Mak Len ya. Ini bagaimana sih Mak Len bisa memahami, oh ini dari Madinah, oh ini Mekah, oh ini Mesir, oh ini Afrika. Bisa memahami nggak Mak itu, atau mungkin ada nggak manasik atau briefing ke para calon tamu Allah yang berangkat dengan melek umroh itu Mak? Ini dalam konteks kita memahami bahwa ini orang-orangnya, karakter orangnya. Dan maksudnya supaya bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi walaupun dengan bahasa isyarat. Karena kan kita semuanya saudara, hanya masalah bahasanya jadi batasan. Sepengalaman saya sih, saya memang tidak terlalu paham bahwa ini dari negara Pakistan, dari negara India, karena memang muka mereka itu hampir mirip-mirip ya. 11-12 ya. Paling yang sangat bisa kita bedain tuh Turki itu memang beda ya. Kalau Turki itu kan mancung tapi dia kulitnya putih ya kan. Nah, tapi kalau kayak Pakistan, India, nah itu saya sulit banget dah. Kalau misalnya dalam konteks kita mau ngobrol sama mereka, berbaur gitu, kayaknya sih memang jarang ya, karena bahasa yang kita gunakan juga memang bahasa isyarat. Paling tidak berbaur dan ngobrol sama mereka itu hanya pada saat tertentu, misal nih pada saat sholat nih, ya kan, sholat itu kan memang bergabung ya. Misalkan kalau misalnya ada space di samping mereka, ya kita mau ke situ. Palingan saya pakai bahasa isyarat sih, bahasa isyarat bahwa di sini apakah tempat sholat di sini ada yang punya seperti itu dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris pun mereka nggak ngerti ya. Betul. Jadi saya pakai bahasa isyarat. Kalau dia mempersilahkan dengan isyarat juga ya, artinya boleh. Jadi
kadang kita itu tidak harus tidak harus bisa menggunakan bahasa itu dengan banget ya. Hanya saja kalau saya tuh kan punya mental, memang mental saya tuh berani. Ketika saya berani, artinya saya pasrah sama Allah. Ya mungkin nanti Allah akan menurunkan bahasa apa, walaupun di Google Translate itu ada ya. Dan bisa dimengerti ya. Insya Allah sih seperti itu Bang Sam. Jadi saya kalau untuk memahami mereka ini dari Pakistan, dari itu saya kayaknya nggak paham, dari Afrika, karena memang gimana ya. Mereka berbeda-beda ya. Berbeda, dan kalau di Tanah Haram itu jarang sekali jamaah Indonesia untuk berbaur dengan mereka, atau walaupun hanya sekedar ngobrol. Jadi itu jarang sekali. intinya bahasa itu sebenarnya bukan permasalahan yang sangat ditakutkan ya Ustaz. Justru ketidakmampuan untuk berbicara dengan satu bahasa itulah yang akan membuat kita menjadi lebih dekat lagi, seperti cerita Malen. Untuk urusan sholat aja kita bisa menggunakan isyarat, mereka sudah paham. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di tanah suci. Jadi para calon tamu Allah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menunaikan ibadah umroh dengan alasan saya takut belum bisa bahasa Arab, saya takut nggak bisa bahasa Inggris. No, tidak ada alasan seperti itu, karena Allah yang menguasai seluruh bahasa, Allah yang menciptakan seluruh bahasa, dan insya Allah Allah lah juga yang menggerakkan seluruh hati hamba-hambanya untuk bisa berkomunikasi walaupun dengan bahasa isyarat. Seperti itu. Baik, saya penasaran Ustaz nih, tadi masalah bahasa sudah kita bahas sedikit, ini saya agak sedikit geser ke sisi samping nih mengenai adab etika, bahwa Rasulullah begitu mencintai penduduk Ansor beserta keturunannya hingga saat ini. Dari Ansor aja sudah jelas penolong ya Ustaz ya. Jadi saya sendiri pun pernah mengalami bahwa luar biasanya warga Madinah begitu baik. Ini kita kan yang berbeda kultur nih Ustaz nih. Nah, bagaimana nih saat Ustaz ada di sana di Madinah itu benar-benar menerapkan prinsip etika sehingga bisa membaur, bisa kenal orang sana sini, bahkan bisa saling tolong menolong, bantu membantu lillahi ta'ala. Mungkin Ustaz punya cerita yang seru nih untuk bisa berbagi dengan seluruh penonton, para calon tamu Allah. Ya, jadi Rasulullah itu sangat mencintai penduduk Madinah ya, dan kaum Ansor, karena mereka lah yang membantu menerima kaum muhajirin dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi ketika itu ya betul-betul kaum Ansor begitu semangat, begitu bergairah ya membantu kaum muhajirin. Silahkan tinggal di rumah saya, silahkan nginep di rumah saya punya kebun, silahkan kamu ambil, diolah. Jadi dari situ sampai saat ini kita merasakan kebaikan para penduduk Madinah. Ya, misalnya kita ke masjid, di Masjid Nabawi kita sholat, setelah sholat tahiyatul masjid kita duduk zikir atau doa. Kalau mereka nanti ada majelis, ada duduk-duduk, ada teh, ada kohwa, ada kopi, mereka selalu menawarkan kepada kita. Ya, seperti itu. Bahkan ketika puasa sunnah, bahkan mereka menarik kita untuk apa? Untuk menikmati sajian mereka. Betul. Jadi kita yang ditarik, bukan silakan, enggak, langsung ditarik duduk di sini. Seperti itu saya alami Ustaz, alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah Ramadan ya. Jadi mulai dari menjelang berbuka puasa ataupun menjelang waktu sahur itu Allahu Akbar, saya nggak bisa membayangkan bagaimana didikan orang tua mereka ke anak-anak mereka yang masih belia. Itu mereka memaksa kami para peziarah itu untuk duduk bersama menikmati. Ditolak nggak enak, tapi juga kalau bangun juga serba salah. Jadi saya katakan ya para calon tamu Allah, itulah kebaikan kemurahan hati warga Madinah yang begitu dicintai Rasulullah SAW. Insya Allah para calon tamu Allah Allah akan kasih kesempatan untuk menikmati hal itu nanti suatu waktu, insya Allah, amin. Nah, ada satu pertanyaan yang sangat ini mungkin kalau para penonton, para calon tamu Allah tuh melihat beberapa sosial media itu lumayan viral, bahkan menurut saya itu viral banget. Menjelang waktu sholat itu askar mulai keliling mengingatkan. Ustadz melihat nggak ada perbedaan antara Madinah dengan Mekah? Kalau di Madinah itu sampai ada askar, tapi di Mekah itu tidak terlalu ada askar untuk mengingatkan. Tapi ya jelas pada saat waktu sholat fardu semuanya warung, toko, bahkan mall pun tutup gitu Ustadz. Ustadz
bagaimana sih yang Ustadz mengalami menjalani hidup di sana selama beberapa tahun? Apakah memang ini kesadaran mereka atau memang apakah ada hukuman atau memang ada hal-hal lainnya sehingga membuat mereka itu setiap waktu itu lupakan jual beli, fokus menghadap Allah saat ini. Toh hanya 5 menit 10 menit tidak akan memakan waktu panjang gitu. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, jadi ketika kami tiba di kota Madinah itu pada tahun 2012, pada waktu itu lebih untuk penerapan syariat itu salah satunya adalah sholat. Itu kan dahulu ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mobil itu keliling, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, mengajak warga Madinah, Arab Saudi untuk apa? Untuk sholat ke masjid. Bahkan toko-toko yang masih buka akan disegel. Allahu Akbar. Ya, itu ketika azan masih buka disegel. Itu askar amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Jadi di sana kan betul-betul pemerintahnya kan bekerja sama dengan para ulama, ya, terutama masalah syariat, masalah sholat, dan itu yang kita rasakan ketika di kota Madinah, di kota Mekah, ya, berbondong-bondong orang menuju masjid untuk sholat, ya, semua toko tutup kita melihat, ya, dan itulah salah satu mengapa, ya, Allah itu memberikan karunia begitu banyak kepada mereka. Di kota Madinah atau dan Makkah tersebut. Allah buka pintu-pintu langit dan bumi, ya, kepada mereka, ya, masalah rezeki. Kenapa? Ketika datang panggilan Allah, mereka tinggalkan aktivitas dunia, menjawab panggilan Allah. Hanya untuk Allah. Seperti itu. Allah. Ya, jadi itu yang saya rasakan. Wah, begitu beda perbedaannya, ya, dengan kita. Ya. Bahkan kita suka bertanya-tanya, mereka itu pekerjaannya apa? Kok uangnya banyak? Nah, karena itu tanda keberkahan, ya, Ustaz, ya. Karena keberkahan itu tidak bisa dihitung dengan angka. Betul. Melainkan rasa yang dinikmati dari pemberian Allah. Makanya itu yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah, apapun aktivitas kita, profesi kita, ketika datang panggilan Allah, tinggalkan urusan dunia, segera. Tapi ada satu hal yang menarik nih Ustaz nih. Tadi kita bicara mengenai toko-toko, ya. Betul. Saya melihat dengan mata kepala sendiri pada saat mereka sholat, toko-toko itu ditutup, tapi tidak ditutup pintunya, hanya kadang-kadang ditutup kain. Betul. Bahkan tidak ada CCTV yang secara ketat mengawasi, khawatir akan ada maling. Ini benar-benar hukum syariat itu dijalankan, ya Ustaz, ya, di sana, ya. Ada rasa takut di dalam hati-hati mereka yang mengambil barang yang bukan miliknya, nggak boleh. Makanya tidak perlu CCTV pun, kalau di setiap dada, ya, setiap orang itu ada rasa takut, pasti tidak melakukan. Jadi kalau di sini banyak rasa takutnya, Ustaz, ya. Sedikit aja. Ya, karena balik lagi, begitu kita takut akan Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang, contoh, kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita, yang bukan milik kita. Betul. Karena itu jelas larangannya, dan sanksinya jelas, ya Ustaz, ya. Ini sedikit aja sih. Saya mau coba ke Malen, kalau jamaah melek umroh nih, apakah Malen kan pernah bicara di beberapa episode sebelumnya itu tentang manasik kolbu. Apakah Malen juga mengingatkan kepada jamaah pada saat manasik tersebut bahwa, hai calon jamaah, sesungguhnya setiap waktu sholat lebih baik segera untuk segera hadir ke masjid, segera tinggalkan aktivitas dunia, kalau bisa lebih awal lebih bagus. Gitu kan? Apakah itu sudah mengingatkan, dan juga apakah tour leader dari sana juga sudah mengingatkan lagi? Karena kembali lagi, ini tanah suci, tanah yang diberkahi oleh Allah, di mana pahala insya Allah dilipat gandakan. Kenapa kita tidak memanfaatkan hal itu untuk menambah amal-amal ibadah? Nah, Malen selalu mengingatkan itu nggak, beserta tim di lapangan di Saudi? Insya Allah sih selalu, ya. Itu juga tugas daripada mutawif atau ustadz pembimbing juga, ya. Jadi di dalam manasik itu tuh hal-hal seperti itu tuh pasti kita sudah kasih poin-poinnya, bahwa kalau misalnya kita mau sholat zuhur, kita harus, kalau misalnya kita mau berada di seputaran Ka'bah, kita harus masuk pada jam berapa, ya kan? Mau masuk sholat di masjid juga kita juga ingetin waktunya. Kita nggak bisa pada saat azan terus kita mau sholat di depan Ka'bah gitu. Untuk yang laki-laki itu nggak bisa, pasti akan penuh. Pasti. Karena kan ini yang namanya umroh haji itu kan seluruh dunia, ya. Betul. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang paling depan, bila perlu saf yang ketika ada imamnya itu keluar, mereka bisa salamin imamnya. Atau mungkin kadang mereka tuh berpikir gini juga, ketika mereka itu mendapatkan
saf yang baik gitu kan di depan multazam gitu kan, terus di depan Hajar Aswad. Artinya ketika itu mereka kadang tuh jamaah pengen ini kali peluang untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Nah, jadi mau tidak mau kita sebagai travel maupun kita sebagai pesyiar itu selalu ngingetin jamaah, kan ngingetin kita juga Bang Sam, ya kan? Betul. Kita kan juga termasuk yang sering lupa. Betul. Kadang kan di dunia kadang kita kalau sudah sibuk sama pekerjaan, udah azan masih aja berkutat ya kan. Betul, nah, banget. jadi Tanggung ya kan di tanah haram tuh sepertinya ketika kita sudah meninggalkan dunia di tanah haram itu benar-benar kita itu ya menjalankan semuanya seperti itu. Ya mau tidak mau kan tadi rumah Allah kan adalah rumahnya Allah dan kita harus punya adab ya. Ketika Allah menyerukan panggilan untuk sholat, artinya kan kalau kita ke rumahnya orang kan, kalau misalnya orang menawarkan sholat dulu kan kita harus manut ya. Betul. Begitupun juga dengan di tanah haram, begitu Bang Sam. Iya betul, apalagi rumah Allah langsung ya kan, seperti itu. Ya, jadi para calon tamu Allah yang berbahagia, nggak ada kerugian sedikit pun insya Allah bergabung dengan kelompok Melek Umroh Jemaah Land, karena insya Allah setiap waktu itu akan selalu diingatkan, baik oleh ustadz pembimbing atau tour leader, atau bahkan mungkin jika memang Ma'len yang diizinkan Allah untuk mendampingi para jamaah, melayani para jamaah, Ma'len sendiri yang akan sibuk untuk saling mengingatkan. Karena kembali lagi, tanah suci adalah tanah yang dipenuhi keberkahan dan itu rumah Allah di mana amal pahala dilipat gandakan. Kenapa kita tidak saling mengingatkan dan saling berlomba untuk kebaikan? Fastabiqul khairat. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Laude. Ustadz, ini ada beberapa hal-hal larangan-larangan yang mungkin ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis ya. Misalnya makan di masjid kecuali pada saat berbuka puasa ya ya. Atau mungkin nongkrong atau mungkin saat ini Saudi juga mulai sudah ketat ya Mak ya mengenai foto-foto atau kamera segala macam. Ustadz bisa nggak jelaskan terutama di kota Madinah, karena agak lebih rileks tanda kutip aturannya dibandingkan dengan Masjidil Haram di Makkah. Jadi ada nggak larangan-larangan yang mungkin para calon tamu Allah ini juga bisa mengingat, oh iya Ustadz Laude pernah ngingetin tuh di podcastnya Ma'len, di podcastnya Melek Umroh bahwa jangan buang sampah sembarangan di area masjid, jangan nongkrong-nongkrong bergerombol beberapa orang di dalam masjid gitu. Mungkin Ustadz bisa jelaskan sepengalaman Ustadz? Ya, jadi pengalaman kami ya selama tinggal di kota Madinah itu, jadi kita bisa mengetahui ya adat budaya istiadat di sana. Mungkin kalau di sini untuk megang kepala bentuk ini ya. Betul. Nggak sopan lah gitu. Tidak sopan. Tapi kalau di sana memegang kepala itu bentuk kesopanan. Misalnya bentuk penghormatan ya seseorang kepada ulama, dia cium kepala. Cium kepala. Bentuk kasih sayang, penghormatan ya Ustaz ya. Untuk orang tua sayang kepada anaknya, cium kepala. Jadi kalau kita kan apa ini? Betul, ya betul. Kan? Nah, ini kultur ini mungkin yang para calon tamu Allah juga harus, termasuk pegangan tangan sesama pria ya Ustaz ya. Kalau di sana kalau kita bergandengan itu kurang bagus. Tapi kalau di sini ya. Tapi di sana justru malah bergandengan tangan begini Ustaz ya. Nah, kalau kita bergandengan tangan sahabat di sana. Tapi kalau di sini kan agak menyimpang. Itu Ustaz. Di sana tuh apa nggak ya? Boleh ya? Boleh. Kalau pegangan pundak malah justru nggak sopan ya Ustaz ya di sana. Jadi para calon tamu Allah, ini insight-insight dari Ustadz Laude yang jelas sudah banyak makan asam garam tentang pergaulan, tentang budaya di Saudi. Jadi terutama untuk laki-laki, mencium kepala itu adalah sebuah bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang. Bergandengan tangan sesama lelaki itu adalah tanda bersahabat, bahkan bisa dikatakan bersaudara Ustaz ya. Bersaudara dalam ikhwan fillah. Tapi begitu kita menggandeng merangkul bahu, justru itu tidak sopan di sana. Sehingga jadi kita harus memperhatikan, mempelajari dan memahami bahwa kultur-kultur kita yang mungkin menurut kita di sini adalah sesuai dengan normal ketimuran tapi tidak sesuai dengan sana. Jadi mohon tolong diperhatikan karena ini menyangkut kenyamanan dan kelancaran beribadah. Oke. Baik, Ustadz Laude. Ada pandangan atau insight atau pengalaman tadi kan kita bicara tentang laki-laki dengan laki-laki. Kalau dengan perempuan apakah sama atau ada perbedaan, Ustaz? Kalau yang saya lihat ya,
Kalau saat ini mungkin sudah banyak perubahan. Awal-awal datang itu wanita-wanita Arab Saudi itu sangat pemalu. Jadi ketika kita di hotel mau naik ke atas ke kamar ya, mau naik lift, ternyata ada beberapa perempuan. Jadi seolah-olah mereka tuh melarang kita untuk masuk. Nggak mau dia satu tempat di dalam lift itu sama laki-laki lain. Makanya biasanya kan, kok masih kosong, dia nggak boleh kita masuk. Betul. Maksudnya Saya ngalamin itu. malu dia untuk bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti itu. Kemudian memotret wanita juga. Itu nggak boleh, apalagi di Saudi kan. Ketika kita bertemu sama bapaknya atau keluarganya, kita tanya kabarnya, masih aman. Tapi kalau kita tanya bagaimana kabar istrinya, itu nggak aman. Jadi jangan coba-coba Bang Sam nanya kabar. Jadi ngomongnya harus global gitu ya. Bagaimana kabar keluarga gitu ya. Bagaimana kabar keluarga aman. Tapi kalau bagaimana kabar istrinya, itu nggak aman itu. Kalau kita kan sebenarnya basa-basi ya, Ustaz ya. Maksudnya untuk merekatkan hubungan ya. Betul. Tapi di sana justru malah mereka menjaga hal seperti itu ya. Betul. Oke. Makanya kalau kita ingin bermain-main ya sama keluarga mereka, paling anak-anak. TK, SD masih aman. Tapi kalau SMP, SMA, kuliah tuh nggak boleh diganggu-ganggu. Karena sudah balik ya. Iya, sudah balik. Seperti itu. Baik perempuan atau laki sudah balik ya, sehingga udah ada batasan-batasan syariatnya. Betul. Luar biasa para calon tamu Allah. Inilah hal seperti ini. Inilah untungnya podcast Melek Umroh ini kita tidak hanya memberikan edukasi, tapi memberikan insight-insight dari sumber langsung yang mengalami dan merasakan. Jadi nggak usah khawatir karena insya Allah Melek Umroh itu akan selalu ada paketan-paketan umrohnya, dan juga khususan buat para calon tamu Allah yang ingin menghadiahkan hadiah istimewa buat kedua orang tuanya di atas usia 60 tahun. Insya Allah Melek Umroh mempunyai paket khusus umroh ramah lansia, sehingga para calon tamu Allah, kita sebagai anak-anak dan orang tua tidak perlu khawatir. Mulai dari Bandara Jakarta sampai dengan balik lagi ke Bandara Jakarta, insya Allah orang tua kita tidak akan dilepas, akan selalu dituntun, dibimbing, dan diberikan pertolongan semaksimal mungkin oleh tim Melek Umroh. So, jadi buat kawan-kawan, buat saudara-saudara, para calon tamu Allah yang memberikan hadiah buat orang tuanya, silakan hubungi nomor WhatsApp di sini. Langsung aja WhatsApp, insya Allah 24 jam kita full respon dan akan bisa langsung di follow up sehingga bisa mendapatkan jadwal yang sudah direncanakan. Insya Allah niatan tersebut, azam tersebut menjadi catatan amal ibadah dan memberikan kebahagiaan bagi orang tua, sehingga orang tua kita jauh lebih ridho menjalani kehidupannya bersama dengan kita sebagai anak-anaknya dan keturunannya. Baik, saya kembali ke Mak Len. Saya sebenarnya ada pertanyaan sama dengan Ustadz dan Mak Len, tapi saya ingin mencoba bertanya ke Mak Len karena buat saya pribadi Mak Len ini ahlinya. Mak Len sih, Bang Sam yang bener aja. Mak Len, kalau Mak lagi di sana, apakah di Mekah atau di Madinah atau bahkan mungkin di Jeddah sekalipun gitu ya, berapa banyak makanan-makanan tuh yang benar-benar bisa disajikan buat para calon jamaah yang ada di sana, Mak? Dan apa sih makanan favorit Mak kalau makan di sana? Kalau ngomongin jagonya kan? Iya. Jagonya kuliner ya. Memang demen makan sih saya ya, pemirsa ya. Jadi kalau kuliner-kuliner di Mekah, Madinah ataupun di negara Saudi ya otomatis kuliner pertamanya ya pasti ya nasi mandi ya. Nasi mandi itu adalah makanan yang kalau saya lihat sih dominan ya, terfavorit ya. Nah, terfavorit untuk jamaah Indonesia sesuai ya. Rasanya dengan lidah sesuai Indonesia. Nasi mandi. Karena kenapa nasi mandi? Nasi mandi itu kan memang tidak terlalu berempah, ya kan? Tidak terlalu berempah, rasanya pas, cocok, ya kan? Dan dia juga ada ayam, ada kambing, ya kan? Ada pilihan. Jadi buat jamaah Indonesia itu ya cocok. Nah itu. Keduanya sih shawarma. Oke. Dan ada lagi makanan yang paling favoritnya orang Indonesia sampai dibawa pulang ke tanah air ya itu tadi ayam goreng. Padahal cuman tulisannya kalau mau dipikir itu cuman ayam goreng tepung, ya kan? Di sini juga cukup banyak. Di sini juga cukup banyak sih. Hanya mereka lebih rempahnya. Kalau saya lihat sih ya, karena kenapa? Apa yang membuat maaf kata saya ngomongin masalah ayam itu otomatis saya selalu keingetan sama
Kakek saya tuh selalu bilang, kayam apapun itu resepnya, cuman satu yang bikin dia itu akan terus diminati apa? Motongnya halal. Nah, betul. Halal dan toib. Betul. Nah, jadi di Saudi itu, kalau saya pikir dari rasa bumbu sih, ya enakannya ayam-ayam di Indonesia ya. Tapi kenapa? Halal, toib dan berkah. Makanan itu tuh yang membuat akhirnya jadi diminatin ya. Ya ayam. Karena keberkahannya juga merasakan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya masalah ayam potongnya nggak jelas kan, mau dia segala macamnya enak kan ya, seperti itu. Ini kembali ke karena ngobrolin kita saup ya. Iya, karena dari beberapa jurnal-jurnal kesehatan juga menunjukkan bahwa proses penyembelihan hewan secara Islam itu adalah yang terbaik. Betul. Tidak menyiksa binatang dan darah segar itu bisa langsung keluar sehingga tidak disimpan di dalam daging. Jadi ya ayam ini ya yang sangat diminati ya, ayam Al-Baik ya. Al-Baik ya. Ya kalau di sana itu, nah zaman-zaman Indonesia akhirnya itu membuat satu budaya kalau jamu nggak cuma just tip, ngejamu kedatangan jamaah itu disuguhi dengan ayam Al-Baik. Jadi tim yang di sana standby. Biasanya kan kita cuma makan nasi box biasa dengan ayam dan nasi box Indonesia ya. Biasanya seperti itu. Jadi begitu sampai di sana langsung disajikan menu Saudi langsung. Itu salah satu cara untuk membuat mereka lebih minimal mereka sudah mengetahui ayam yang viral itu tuh ini seperti itu. Walaupun sekarang di sana tuh mulai bertambah ya. Nah, selanjutnya di sana itu ya banyak menu-menu Arab yang memang mulai disukai. Nggak cuma menu Arab ya. Apa sih? Kalau yang roti tamis itu dari mana ya Ustadz ya? Tamis Pakistan. Nah, Pakistan. Nah, itu pun juga sudah mulai disukai, sudah mulai dikenali. Jadi karena di sana itu seluruh dunia ya, maka menu-menu dari Pakistan, India, dari Turki, dari Indonesia pun sekarang catering Indonesia pun banyak. Ayam geprek juga di sana ada, ya kan? Nah, pokoknya Saudi itu memahami kebutuhan daripada tamu-tamunya Allah. Makanya Allah itu mengajak semuanya itu untuk ayo buka catering di sini ya kan di Saudi biar bisa melayani peluang bisnis yang sangat bagus. Kalau memang para calon tamu Allah itu mempunyai intuisi bisnis yang baik, bahkan juga beberapa warga negara Indonesia juga sudah mempunyai beberapa usaha-usaha di sana juga ya. Betul sekali. Jadi luar biasa, benar-benar kembali lagi tanah yang diberkahi Allah, tanah yang dijaga Allah, benar-benar semua hal kita bicara itu tidak hanya sekedar makanan ataupun ibadah, semuanya itu urusan akhirat, urusan dunia, terasa sangat nikmat ya Ustadz ya. Saya penasaran ya sama Ustadz nih, karena cukup lama mukim di Saudi, khususnya di Madinah. Apa sih Ustadz makan asli warga Madinah, dan apakah mungkin salah satu makanan yang kesukaan Rasulullah itu diwariskan hingga kini masih dibuat atau bahkan bisa dijual di sana, Ustaz? Mungkin bisa kasih informasi ke kami, Ustaz. Biasanya jamaah sampai saat ini pasti bertanya, apa sih makanan aslinya? Betul. Kalau kita menyimpulkan ya, kalau untuk makanan asli ya, tentu yang asli itu zam-zam, kurma. Karena kan tumbuh ya di Madinah ya. Betul. Kurma ajwa. Kalau zam-zam kan ada di Mekah. Nah, rata-rata itu makanan itu datangnya dari luar. Turki. Ya. Jadi sebenarnya para jamaah juga ya Ustaz yang ke sana ya, mengenalkan makanan masing-masing negara. Makanan Yaman, kebanyakan di Arab Saudi makanan Yaman. Ya, makanan Yaman, ya nasi kebuli, nasi mandi, itu dari Yaman. Nasi Bukhari juga. Betul. Nasi Bukhari, jadi dari Pakistan, Afghanistan. Jadi untuk kuliner itu dari Turki, Yaman, paling terkenal Yaman. Yaman paling terkenal. Termasuk madu juga Ustaz ya, dari Yaman. Betul, madu dari Yaman. Terkenal juga ya. Kayak ada di Mekah, Madinah itu Mat'am Hadramaut, Jabal Raidan, itu kan dari Yaman. Saya pernah lihat itu Mat'am Hadramaut itu. Mat'am itu restoran. Mat'am. Seperti itu. Jadi kalau ditanya makanan asli, saya juga masih bingung. Makanan asli itu apa? Ya kan? Karena rata-rata untuk kuliner itu dari luar Arab. Jadi memang mereka yang membawa makanan itu untuk bekal mereka menunaikan ibadah di tanah suci dan berbagi, disebar, akhirnya mulailah berkembang seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau memang
makanan pokoknya adalah memang kurma ya Ustaz ya, kurma ajwa itu ya. Ya, kalau pagi kalau yang kita lihat itu mereka makan tamis ya. Ada juga kalau di Madinah itu ada namanya mat'am itu yang bawabah al-yamaniyah. Nah, itu teman-teman mahasiswa orang Arab itu kalau kita pagi-pagi ke sana itu pasti ramai. Gitu. Jadi rotinya besar. Ya nanti ada kibdah, ada omelet, iya seperti itu. Ada teh, ada marak, ada kuah apa namanya daging. Kuah daging, bener. Saya pernah tuh. Waktu tuh nggak habis tuh Tat. Masya Allah. Gimana saya nggak bilang ini jadwalnya ini Malen ini. Pokoknya urusan makanan. Roti segitu lebar. Dari Malen, khususan di Saudi ya. Oke, luar biasa. Ya begitulah para calon tamu yang berbahagia. Jadi kami cerita di sini membantu memberikan edukasi, menginformasikan hal-hal yang tidak ada sebenarnya dalam sebuah kitab manapun, karena memang kami mencoba mengulik, menggali dan menimba dari narasumber yang langsung berhubungan dengan Saudi. Khususan pada episode kali ini adalah Ustadz Laude yang bertahun-tahun bermukim di Madinah Al-Munawwarah. Baik, Ustadz, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, bisa Ustadz bantu memberikan sedikit aja, Ustadz, nggak usah banyak-banyak, buat para calon tamu Allah ini bahasa sehari-hari, bahasa Arab yang dipakai. Karena walaupun orang-orang sana bisa berbahasa Indonesia, tapi kita juga ingin mengapresiasi, menghargai bahasa Rasulullah SAW. Mungkin Ustadz bisa kira-kira bisa memberikan contoh kepada para calon tamu Allah, misalnya apa kabar, terima kasih, selamat jalan, selamat pagi. Mungkin Ustadz bisa bantu sedikit lah di segmen ini, kita belajar sedikit bahasa Arab, Ustadz. Yang paling pertama kalau untuk pembicaraan itu adalah kita selalu memanggil. Nah kalau di sini kan Mas, Mbak, betul. Di sana kita bingung mau panggil apa ya? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Untuk laki-laki kita panggil Muhammad ya. Kalau biasanya kalau perempuan kita panggil ummu kan kalau misalnya ibu ya. Ummu ya kalau perempuan. Tapi kalau Askar ngomongnya ya haj ya. Ya haja ya. Itu hajah itu perempuan. Kalau laki-laki haj. Seperti itu. Karena kan bingung ini India, Pakistan, Malaysia ini kita mau panggil apa ini kan? Beda-beda semua kan. Jadi dengan satu bahasa Arab aja ya. Hajah. Yalah hajah gitu. Seperti itu. Kemudian syukron, terima kasih, afwan, maaf ya, atau sama-sama. Kaifa haluk tentunya sudah bahasa sehari-hari ya. Sudah kita minimal kita sudah ketahui lah kaifa haluk itu kan bahasa basi ya, menanyakan kabar ya kaifa haluk. Kemudian alhamdulillah, kemudian apalagi? Subahal khair misalnya. Subahal khair, subahal nur ya. Ya itu bahasa yang minimal kita tahu. Dan kita merasa bangga kalau kita bisa langsung mempraktekkan di itu Ustaz yang maksud poinnya seperti itu. Walaupun terputus-putus, terbata-bata, tapi kita menghargai, mengapresiasi bahwa ini adalah bahasa yang biasa dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jadi ada rasa kebanggaan buat kita bahwa kita bisa menjejakkan kaki di kedua tanah suci, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya di kedua tanah suci, dan menggunakan bahasa di mana bahasa itu, karena insya Allah salah satu mencintai bahasa Arab adalah salah satu alasan kita mencintai bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai di surga, betul kan Ustaz? Betul. Jadi kenapa nggak kita mulai dari sekarang walaupun hanya sekedar basa-basi seperti sabahal khair, kaifal hal gitu. Nah, jadi para calon tamu Allah nggak usah khawatir untuk belajar itu karena di beberapa platform sosial media juga sudah mulai banyak memberikan video-video seperti itu, dan pun tim Ma'len insya Allah tidak ada yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi tidak perlu khawatir untuk bergabung dengan Melek Umroh. Jika seandainya ketemu dengan orang atau penjual yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisa minta tolong Ma'len dan timnya, tolong dong diterjemahkan. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir sama sekali. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana kalau hati kita tidak tersentuh untuk memasang niat, memasang azam tidak menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Itu yang harus kita pertanyakan. Baik. Bahkan kalau jamaah ya tinggal di sana 9 hari saja sudah mendapatkan kosakata baru. Betul sekali Ustaz. Apa contohnya? Betul sekali.
Yalla. Yalla. Tarik. Ya. Kurus. Yalla. Harik. Betul. Kum. Itu baru 9 hari. Baru Gimana 9 kalau hari. 1 bulan? Gimana kalau 1 tahun? Kalau saya itu 1, Ustaz. Yang pertama kali saya itu 1. Apa itu? Begitu saya tanya pakai bahasa Inggris kan ya. Pertama kali saya melakukan umroh dan umroh mandiri lagi. Bicara masalah umroh mandiri, silakan tonton episode sebelumnya. Insya Allah ada penjelasan tentang umroh mandiri ya para calon tamu Allah. Kembali lagi Ustaz. Saya bertanya dengan bahasa Inggris, kemudian saya menunggu jawabannya, responnya. Ternyata dia jawab dengan bahasa Arab. Dia hanya bilang khamas tas. Kayaknya ini bagaimana ya? Karena saya insya Allah cukup hafal bahasa fusonya saat urutan angka-angka. Ternyata begitu saya tanya khamas tas berapa? 15 rial. Kaget ya? Jadi Bisa bahasa Indonesia. Jadi saya bilang kenapa nggak dari tadi aja ngomong bahasa Indonesia gitu loh. Jadi para calon tamu Allah ini hal-hal yang kadang-kadang yang memang membangkitkan semangat kita berada di tanah suci walaupun hanya berkomunikasi dengan pedagang, hanya menawar pakaian. Jadi Ustadz sebelum kita menutup episode kali ini, Ustadz mungkin ada tambahan-tambahan atau wejangan-wejangan atau ada tips-tips terkait dengan kehidupan di kota Mekah dan Madinah buat para calon tamu Allah sehingga para calon tamu Allah bisa mempunyai tambahan wawasan Ustaz sehingga makin memantapkan diri untuk segera bisa berangkat ke tanah suci. Ya, jadi untuk para calon-calon tamu Allah, ya, ketika kita sudah ada keinginan yang kuat ke tanah suci, maka kita harus ya tentunya niat dalam hati yang begitu kuat dan menjalani semua proses untuk ke tanah suci. Ya, seperti apa? Minimal membuat paspor. Ya, itu kan? langkah awal Langkah awal untuk ke tanah suci. Karena kita tidak bisa sampai tanah suci kecuali tahap awalnya adalah dengan memiliki dokumen resmi, salah satunya adalah paspor. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah aku ke tanah suci ya Allah. Ya, aku ingin melakukan ibadah di sana, berhaji, berumrah. Mudahkanlah hamba ya Allah ya ke tanah suci. Ya, dan tentunya ketika berdoa, Rasulullah itu kalau berdoa 3 kali. Diulang 3 kali. Dan kita lakukan itu di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam. Ya, antara azan dan iqamah. Ya. Jadi dan tentunya harus dengan adab-adabnya. Pasti, betul. Karena ada sahabat ya, ketika itu datang ke masjid dan ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat yang sedang duduk-duduk. Nah, sahabat ini ketika berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Maka kata Nabi, kamu sesungguhnya telah tergesa-gesa meminta kepada Allah. Ya. Maka beliau sampaikan, ya ketika berdoa memujilah Allah, bersalawatlah kepadaku, ya baru kita meminta hajat. Itulah ada berdoa ya. Ada berdoa. Ya? Maka ketika datang lagi sahabat yang lain ke masjid setelah sholat, beliau berdoa, memuji-muji Allah. Ya setelah memuji-muji Allah, maka beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru beliau memanjatkan doa. Hajatnya disebutkan. Seperti itulah ya yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba. Ya, jadi memuji-muji Allah, bersalawat kepada Nabi, baru kita berdoa kepada Allah. Apa hajat-hajat kita? Allah. Ya, seperti itu. Dan kita melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada tujuan kita dengan sedekah, ya kan? Kemudian berbuat baik kepada orang tua, memohon meminta doa ya agar dimudahkan hajat kita ke tanah suci. Datang ke kantor travel, tanya-tanya aja dulu. Betul. Ya, tanya-tanya pesawat ini, paket 9 hari berapa harganya. Betul. Minimal sudah membayangkan. Sudah terbayang. Sehingga bisa membuat perencanaan selanjutnya, tindakan selanjutnya. Luar biasa Ustadz Laude, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Mungkin Malen ada tambahan sedikit sebagai penutup tayangan episode kali ini. Buat calon tamu Allah semuanya, apapun niatan kita yang belum terrealisasi, kuatkan ya, azamkan dan tekadkan, jangan pernah takut mendaftar walaupun cuman kita datang ke travel seperti kata Ustadz Laude dan mengambil formulir,
Karena dengan kita mengambil formulir, walaupun kita belum memikirkan uangnya, kita sudah menulis, maka malaikat-malaikat Allah itu akan mencatat dan memberikan informasi kepada Allah bahwa ada hambanya Allah yang pengen banget dipanggil dan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Jadi ketika kita niat, cepatlah direalisasikan. Walaupun kita datang ke travel hanya mengambil formulir. Seperti itu aja. Hanya mencari informasinya ya Malen ya. Oke, baiklah para calon tamu Allah, kesimpulan yang luar biasa dari Ustadz Laude dan Malen, sehingga saya pun mempunyai kesimpulan pribadi bahwa tidak ada alasan untuk tidak berani mencoba memasang niat, menguatkan azam untuk menunaikan ibadah umrah. Karena kembali saya ulangi dan saya insya Allah tidak akan bosan untuk mengatakan kalimat yang luar biasa karena menjadi motivasi buat diri saya sendiri, yakni Allah tidak memanggil orang yang mampu, melainkan Allah memampukan orang yang telah dipanggil. Jadi apapun status para calon tamu Allah, apapun pekerjaannya, apapun nasabnya, apapun hubungan keluarganya, itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan bagi Allah. Allah sudah memampukan yang dipanggil, insya Allah pasti dipanggil. Dan insya Allah kami di sini seluruh tim dari podcast Melek Umroh juga berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Insya Allah siapapun yang menyaksikan tayangan ini tahun ini juga tanpa tunggu tahun depan lagi, insya Allah Allah kabulkan segala hajat, khususan hajat menjalankan dan menunaikan ibadah umroh di Makkah Al-Mukarramah serta berziarah ke makam pemimpin kita, pemberi syafaat kita fid dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.